Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yaktsib isman fa innama yaktibuhu 'ala nafsihi al-ayah. Shadaqallahul adzim. Sidang Jumat yang berbahagia, mari kita sama-sama menjadikan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Banyak orang yang lebih soleh daripada kita, banyak orang yang lebih taat daripada kita, banyak orang yang bacaan Al-Quran yang mungkin lebih ikhlas daripada kita, banyak orang yang hari-harinya tahajud. Tapi Allah hari ini memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi lebih baik lagi. Sidang Jumat yang berbahagia, salawat dan salam mari kita sama-samakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan contoh kepada kita bagaimana hidup bahagia, bagaimana hidup sukses. Kebahagiaan yang paling abadi adalah ketika kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang berbahagia, ada hari ini orang yang takut ditusuk oleh orang. Ada yang hari ini mungkin takut disiram air keras oleh orang lain. Ada yang hari ini mungkin takut ditembak oleh orang lain. Ada yang hari ini takut dicelakakan oleh orang lain. Demi Allah, itu semua tidak akan kena kepada kita. Yang akan mencelakakan kita bukan orang lain. Biasanya orang lebih khawatir perbuatan buruk orang lain mengenai kita. Yang harus lebih khawatirkan adalah perbuatan buruk kita kepada orang lain itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Nisa ayat 111, wa may yaktsib isman, barang siapa yang melakukan keburukan, fa innama yaktsibu 'ala nafsi, maka sesungguhnya dia melakukan kesusahan, kebencanaan untuk dirinya sendiri. Jadi tidak akan kena kepada kita musibah apapun kecuali izin Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yakinkan kepada kita tidak akan ditusuk oleh orang itu, tidak akan disiram oleh orang itu. Harus kita takutkan adalah keburukan kita kepada orang lain. Kalau keburukan kita kepada orang lain, itu sama dengan kita lagi mempersiapkan diri. Hei, silahkan kau berbuat buruk kepadaku. Seperti itu. Jadi kalau orang berbohong kepada orang lain, maka sesungguhnya dia mempersiapkan diri untuk dibohongi oleh orang lain. Ketika dia menipu kepada orang lain, maka dia memproklamikan diri untuk ditipu oleh orang lain. Itu begitu. Di dalam surah lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah Al-Isra, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falha. Jikalau kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan untuk diri kamu. Jika kamu berbuat keburukan, maka keburukan untuk diri kamu. Itu begitu. Maka sidang Jumat yang berbahagia, jangan sampai kekhawatiran kita meninggalkan yang pertama, takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, di dalam surah Al-An'am Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qulillah, qul, katakanlah Muhammad, Allahu yunajjikum minna. Katakanlah Muhammad, Allahu yunajjikum, Allah lah yang akan menyelamatkan kamu sekalian minha, dari musibah apapun. Wa min kulli qarabin,
Dan dari setiap kesusahan Allah yang akan membukakannya. Hari ini orang membincangkan bagaimana orang ditusuk, bagaimana orang ditembak, bagaimana orang disiram. Yang lebih-lebih lagi adalah perbuatan kemaksiatan. Itu yang harus kita basmi, yang harus kita hentikan. Apa sebabnya? Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, idza dzaharatil ma'as, apabila kemaksiatan itu sudah nampak, sudah jelas, Allah butakan bi adzabin min indih. Allah butakan setiap musibah yang ada di depan matanya. Setiap kejadian maksiat nampak, kemudian kita biarkan, kita nggak pernah hirau, kemudian kita nggak pernah risau, kemudian kita nggak pernah berdakwah. Itu yang akan mengakibatkan, pertama, barakatullahu min kasbihi. Yang pertama, Allah akan angkat keberkahan dari usahanya. Itu yang pertama. Jadi kalau kemaksiatan sudah merajalela di dunia ini, di Indonesia ini, kemudian teman-teman semua tidak berdakwah, tidak mau, tidak pernah membuat surat keberatan, membuat surat ke Kapolri, membuat surat ke DPR. Kenapa terjadi seperti ini nih? Ada apa ini? Buat surat, kasihkan, layangkan, supaya kita tahan kemaksiatan itu, tahan keburukan itu. Ketika kita tidak tahan, kemudian kita mengatakan bahwa itu bukan urusan saya, urusan dia. Ketika tidak ada dakwah di dalam diri kita, Allah akan mengangkat yang pertama, barakatullah min kasbihi, keberkahan dari usaha kita. Tidak akan berkah, kurang terus. Sudah tambah lagi gajinya, kurang lagi. Sudah tambah lagi, kurang lagi. Bahkan sudah embat sini, embat kurang lagi. Sudah tipu sini, tipu kurang lagi. Allah angkat keberkahan dari setiap usahanya. Allah angkat keberkahan dari rezekinya. Kemudian yang kedua, ketika sudah terjadi kemaksiatan, kemudian kita biarkan, maka akan ribuan orang wahsyatul qalbi. Hatinya nggak akan tentram. Hatinya akan gundah gulana. Hatinya akan lebih keras daripada batu. Coba lihat. Ketika orang diperingatkan, hei, itu keburukan. Ini urusan saya, bukan urusan kamu. Kamu saya. Oh, tidak ada dalam dunia ini seperti itu. Tidak ada. Ketika kita membiarkan seperti perahu. Lihat perahu. Perahu 2 lantai. Lantai yang pertama, yang paling bawah ingin minum. Saya yakin harus naik ke atas, kemudian minta kepada yang di atas. Akhirnya dikasih dari yang lantai 2 ke lantai 1. Kalau seandainya ingin mudah, kata lantai pertama, enggak usah, saya bolongin saja di perahu ini, supaya saya lebih banyak untuk minum, supaya lebih banyak untuk mendapatkan air. Oh, siapanya tenggelam, itu seperti itu. Maka sidang Jumat yang berbahagia, mohon maaf. Kalau hari ini kita tidak akan ada dakwah lagi, tidak dakwah lagi, maka siap-siap Allah angkat keberkahan. Kemudian yang kedua, tidak akan ada bahagia. Dan kebahagiaan itu bukan daripada harta. Lihat bahasa-bahasa harta di dalam Al-Quran. Mal hayatud dunya illa la'ib wa lahu. Tidaklah kehidupan dunia kecuali menipu, kecuali permainan. Dan hukum dari emaknya di depan, yang hukum itu yang diambil itu yang belakangnya. Jadi yang bahagia itu bukan banyaknya harta. Lihat, yang sudah digaji 50 juta ingin nambah lagi, ujung-ujungnya masuk KPK. Nah inilah. Maka sidang Jumat yang bahagia, sudahlah. Kalau kita mulai diri kita hari ini dengan keburukan, maka kita mempersiapkan diri untuk mendapatkan musibah yang lebih besar daripada yang kita diambil. Kemudian yang ketiga, yang pertama, Allah ambil keberkahan dari usahanya. Kemudian yang kedua, hati kita tidak akan tentram, tidak akan tenang, semakin jauh hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-kufi usari sayatin. Dia masuk kepada lingkaran setan. Jadi ketika dia mulai mengambil hak orang lain, maka dia akan buat kebohongan A. Untuk menutupi kebohongan A, dia masuk
ke kebohongan B, terus menerus sampai Z itu. Dan yang dikeluarkan kebohongan. Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita, iyyakum wal kadiba fa innal kadiba mujadibul iman. Takutilah oleh kamu sekalian dusta, karena dusta jauhkan daripada iman. Maka sidang Jumat yang berbahagia, hari ini orang mengaku tidak, ketika sudah di pengadilan iya, naudzubillah min dzalik. Maka sidang Jumat yang berbahagia tidak akan bahagia demi Allah dengan mengambil hak orang lain. Tidak akan bahagia dengan mengambil hak orang lain. Keempat, ketika seseorang sudah meninggalkan dakwah ini, ujungnya apakan apa? Syattatallahu amrahu. Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak akan selesai. Tambah satu persoalan, tambah yang kedua, persoalan kedua belum selesai, tambah yang ketiga, terus menerus. Ujungnya lingkaran orang yang stres. Ujungnya masuk ke narkoba untuk menghilangkan stres, padahal tidak akan hilang, bahkan lebih bertambah. Syattatallahu amrahu. Allah cerai-beraikan urusannya. Maka sidang Jumat yang berbahagia, apa obatnya itu semua? Yang pertama, kita kembali kepada apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah SAW. Itu yang mesti kita buka, karena itu yang akan menyelamatkan kita. Al-Quran itulah yang akan menyelamatkan kita. Sebagaimana perumpamaannya, orang yang hanya mengandalkan otak tanpa dia mengandalkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang melek tapi di dalam gelap gulita tidak melihat apapun. Tapi kalau orang yang dengan Al-Quran, Al-Quran adalah cahaya, seperti kita melihat dalam cahaya seperti ini. Subhanallah. Maka sidang Jumat yang berbahagia, jangan heran, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya dengan Quran yang kita pegang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu ladzikun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Wa innahu, dan sesungguhnya Al-Quran ini ladzikun laka, peringatan bagimu Muhammad, wa liqaumika, dan untuk kaummu, wa sawfa tus'alun, kelak akan diminta pertanggungjawaban. Kita akan diminta pertanggungjawaban dengan Al-Quran ini. Sudah sampai mana? Sudah apa? Sudah bisa? Sudah diamalkan? Sudah didakwahkan? Ini. Maka jangan heran, apa dari orang kafir dengan Quran ini? Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang kafir berkata, orang yang tidak suka dengan Al-Quran, orang yang tidak suka dengan umat Islam, ngomongnya begini. Wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang kafir berkata, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan sungguh-sungguh dengarkan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran diperdengarkan, sampai Al-Quran dibaca. Pokoknya tutup program-program yang mengakibatkan umat Islam bisa membaca Al-Quran, bisa membuka Al-Quran, bisa mengamalkan, dan tutup. Wal gaufi lalakum taglibun. Buatlah hiruk pikuk yang mengakibatkan umat Islam lupa dengan Al-Quran. Buatlah program-program yang mengakibatkan dengan program itu umat Islam tidak ada waktu untuk baca Al-Quran, tidak ada waktu untuk buka Al-Quran, tidak ada waktu untuk mengamal Al-Quran, karena sibuk. Kita akan ditanya. Maka sidang Jumat yang bahagia, kita akan ditanya. Dan orang kafir programnya seperti itu. Sidang Jumat yang bahagia, yang dulu ketika kita anak kecil dilanggar, di surau, begitu banyak yang ngaji. Hari ini masjid yang besar, yang megah, anaknya diusir. Anaknya diusir karena takut mengganggu. Pelan-pelan ujungnya anaknya tidak mau lagi ngaji dan tidak ada lagi ke masjid. Ujungnya yang di masjid adalah orang-orang yang tua, yang umurnya 75 tahun ke atas. Maka sidang Jumat yang berbahagia, siapa lagi yang akan mengingatkan kita kecuali kita? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min adh-dhikri minal Qur'anil Karim wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil jihadi fi sabili ta'at wa nahana 'anil jihadi fi sabili taghut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mu'jizat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sedang Jumat yang berbahagia. Dan khutbah yang kedua ini khatib muazzatkan
Mari kita sama-sama untuk bersungguh-sungguh menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang akan mencelakakan kita, tidak akan ada orang yang akan membinasakan kita kecuali izin dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, Allah tidak akan lalai dengan kita. Allah akan lebih sungguh-sungguh menuju kita semua. Lihat, orang yang akan dimuliakan oleh Allah adalah orang yang takwa. Orang yang takwa adalah orang yang senantiasa hari-harinya menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka sidang Jumat yang berbahagia, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan ketentraman kepada kita semua, dan mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi hadika wa tibaan li sunnati nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal fauza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.